Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada ungkapan dari M. Kodari terbaru terkait PDIP ya. PDIP dianggap terlalu takut, dan kali ini coba merayu Prabowo karena takut kursi ketua DPR hilang ya kan. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Mas Kodari, sebetulnya siapa sih yang lebih butuh sampai adanya pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega? Mbak Puan. Langsung terjawab ya? Iya, langsung terjawab. Kenapa begitu? Iya, pertama memang yang sering bicara soal pertemuan itu saya lihat ya Mbak Puan dan tim Mbak Puan di PDI Perjuangan, di DPR maksud saya, seperti misalnya Pak Said Abdullah. Dan yang kedua memang yang kelihatannya membutuhkan semacam asuransi politik itu ya Mbak Puan ya, karena ada wacana misalnya atau ada kemungkinan bahwa kalau pemerintahan tidak berada, PDI Perjuangan tidak berada dalam pemerintahan, maka ada kemungkinan Undang-Undang MD3 misalnya ya, yang mengatur mengenai ketua atau pimpinan dari DPR bisa terjadi perubahan begitu. Tetapi kalau saya melihat memang di PDI Perjuangan itu ada dari dulu ya, ada dua kelompok memang yang saya sebut sebagai kelompok kooperasi dan non kooperasi. Nah, kelompok non kooperasi itu adalah mereka-mereka yang tidak merasa harus masuk dalam pemerintahan, dan kemudian juga kalau kita lihat kebijakan Bu Mega secara kepartaian, misalnya terakhir kemarin ada perubahan dalam susunan pimpinan DPP, itu kan yang masuk kan kelompok-kelompok yang notabene kritis ya kepada Pak Jokowi. Dan saya kira itu sejalan dengan yang disampaikan oleh Mas Guntur Romli. Ya sekarang posisinya itu seperti di PDI Perjuangan tergantung kepada Bu Mega dan tergantung kepada Kongres, sehingga antara Mbak Puan dengan Bu Mega saya kira ini ada satu pesan-pesan yang kode-kode yang agak berbeda lah satu dengan yang lain. Ya. Oke, tapi kan kalau sekarang kita dengar kodenya seperti sudah lebih maju dari kode-kode sebelumnya ya. Kemudian juga sudah ada dari Gerindra juga mengatakan mereka sudah ada menu yang sudah sepakat menunya. Menu makanannya sudah sepakat. Betul. Jadi per hari ini saya kira ada perkembangan yang menarik, terutama kalau kita lihat pernyataan dari Pak Dasko bahwa sudah ada pembicaraan mengenai menu makanan. Itu kan suatu kemajuan yang luar biasa. Walaupun Pak Dasko juga mengatakan bahwa soal tempat dan soal waktu itu belum ditentukan. Makanya saya bilang per hari ini, kalau kemarin saya masih mengatakan pertemuan itu kemungkinan tidak terjadi, di atas 50% tidak terjadi, tapi pada hari ini saya bilang 50-50, karena menunya sudah ada, waktu dan tempatnya belum ada gitu. Ya walaupun sebetulnya biasanya tempat dan waktu dulu yang ada ya baru menu ya. Gitu. Tetapi intinya sih sinyal-sinyal dari Partai Gerindra sekarang itu lebih maju, terutama kalau saya melihat Pak Dasko, karena yang biasanya melakukan komunikasi itu kan Pak Dasko gitu. Jadi ya saya kira itu satu sinyal. Tapi secara keseluruhan sebetulnya bolanya memang ada di PDI Perjuangan dari Ibu Mega, bukan di Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sendiri hemat saya pada hari ini ya dengan komposisi partai politik yang bergabung dalam pemerintah, dalam koalisi Indonesia Maju, harusnya sudah lebih daripada cukup kan. Jadi di posisi Pak Prabowo sebetulnya sudah aman, sudah cukup, jadi yang lebih membutuhkan adalah sebetulnya dari PDI Perjuangan. Jadi ketika Pilpres itu dimaknai sebagai kemewahan untuk mengakumulasi kekuasaan jadi menteri, ya kan ini sebagai show off kepada yang kalah. Saya jadi menteri loh, menang mendukung Prabowo Subianto. Kalau tiba-tiba yang kalah juga dapat menteri, nggak ada keistimewaan untuk petentang-petenteng, jadi menteri itu penting. Sebetulnya jadi pertanyaan nyaman nggak nyaman itu menurut saya bukan ditanyakan kepada PKS dan kepada Demokrat, tapi harus ditanyakan kepada Bu Mega. Nah, Bu Mega kalau masuk ke dalam, ya kan pada hari ini toh, ya ada Pak Jokowi, nyaman nggak? Ada Mas Gibran, nyaman nggak? Terakhir ada Pak SBY. Pesta pora lagi kan maksudnya. jadi sekarang pertanyaannya adalah Bu Mega itu merasa nyaman atau tidak masuk ke dalam. Nah, pada titik itulah antara Ibu Mega dengan putrinya Pak Taufik Kemas itu terjadi perbedaan orientasi atau terjadi perbedaan yang mana pendapat. Putrinya Bu Mega juga kan, Mas Kodari? Iya, tapi kenapa harus di-highlight putri Pak Taufik Kemas? Karena putrinya Pak Taufik Kemas ini memang gerakan-gerakan politiknya itu mirip dengan almarhum Pak Taufik Kemas dulu gitu loh. Jadi
perbedaan-perbedaan pemikiran, tindakan-tindakan politik antara Bu Mega dengan Pak Taufik itu kan dulu sering terjadi. Nah, pada hari ini representasinya atau replikasinya itu bisa kita lihat antara Bu Mega dengan Mbak Puan. Oke, gitu, baik. ya. Itu pertanyaannya ya. Saya karena melihat bahwa Ibu Mega pada hari ini sebetulnya nggak nyaman, jadi sebetulnya nggak mudah juga buat mengatakan bahwa ini akan terjadi pertemuan gitu. Makanya apakah pertemuan ini memang ada di kepala Ibu Mega atau hanya di kepala orang-orang di sekitarnya? Per hari ini saya khawatir ini lebih kepada orang-orang di sekitarnya. Sama halnya dengan wacana Anies itu calon gubernur Jakarta gitu. Itu bukan isi kepala Bu Mega, tapi isi kepala orang-orang di sekitarnya. Kita konfirmasi dari dulu. Apakah PD Perjuangan kalau masuk justru PD Perjuangan yang bisa menjadi penyeimbang? Ini adalah garansi dari Pak Prabowo kalau ada yang nakal di partai-partai, ada yang nakal. Sebetulnya udah nggak perlu lagi karena batas angka 80% itu sebetulnya sudah menimbulkan kondisi checks and balance di dalam gitu. Lain kalau misalnya cuma 50% atau 60%. PKS bisa ngancem-ngancem tuh kalau gua keluar kurang dari 50%, dan matematika itulah saya kira yang membuat siapapun jadi presiden Indonesia pada hari ini pasti ngejar angka 70 atau 80% penguasaan partai politik gitu. Jadi sebetulnya memang kalau bicara kebutuhan untuk untuk meloloskan undang-undang, untuk bicara mengenai penganggaran, ya, angka 80% itu lebih daripada cukup. Cuman memang begini, sekarang ini saya kira kita masuk pada situasi yang agak berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu, di mana kita punya ancaman yang sangat-sangat konsisten ya. Pertama, pandemi. Pandemi itu bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak lagi membutuhkan 100, 200, 500 tahun seperti sebelumnya. Yang kedua, Perang Dunia Ketiga. Nah, kalau Perang Dunia Ketiga itu kan betul-betul persatuan dan kesatuan itu menjadi sangat penting karena pasti harus ada tindakan-tindakan darurat yang dilakukan. Tanpa kedua hal itu pun juga sebetulnya pertumbuhan ekonomi 8% juga membutuhkan stabilitas politik yang luar biasa gitu, sehingga ya apa yang mau dicapai atau apa yang mau dikerjakan untuk mencapai 8% itu membutuhkan stabilitas politik yang luar biasa. Tapi sekali lagi hemat saya kata kuncinya itu ada di Ibu Mega. Bukan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo kalau bicara kondisi kebutuhan hari ini udah cukup. Kalau misalnya ada mau gabung lagi, tangan terbuka. Karena beliau kan ideologinya kan persatuan dan kesatuan dan menyadari juga ancaman dari luar. Baik. Tapi soal luakofi, maksudnya kenyamanan ketidaknyamanan tadi itu ada di Ibu Mega. Oke, Mas Kodari, jadi sebaiknya PD Perjuangan berada di dalam atau di luar pemerintahan? Ya. Demi demokrasi? Sebetulnya kalau bicara pengalaman yang sudah ada ya, Pak Jokowi itu dengan segala kerja kerasnya tingkat kepuasan itu tidak bisa 100%. Tetap ada 10-15% yang tidak puas, dan hemat saya yang tidak puas itu 10-15% itu perlu lihat representasinya atau terwakili di DPR gitu. Jadi ya supaya jangan ada parlemen jalanan, tetap harus ada fungsi partai politik yang oposisi di parlemen. Baik, kalau begitu. Intinya Bang Jadi Kodari ini ingin PDIP di luar lah. Gini. Baik. PDI Perjuangan itu titik beratnya di perjuangan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, cok komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat